Ricky. Dan gue Tiaria ya. Dikatakan putus. Oke gengs, hari ini kita sudah ada di depan kampus klien kita si Monik. Gue Monik, umur gue 20 tahun. Di sini gue mau minta tolong sama tim Katakan Putus. Gue cari tahu tentang cowok gue yang namanya Roni. Di sini gue pengen cari tahu apa yang terjadi sebenarnya, karena gue denger isu-isu yang gak enak dari anak-anak kampus. Berhubung juga udah nyampe depan kampusnya, makanya kita langsung ke dalam kampusnya aja, karena kita udah janjian di depan di kantin. Iya benar. Di kantin kampus. Kantinnya ada banyak banget, kita cari dulu deh mendingan mau. Oke, ya udah, yuk. Langsung berangkat ya. Ayo kan. Nah, kita langsung aja datang ke kampusnya dia. Ya guys, sekarang kita udah nyampe di kantin depan kampusnya si Monik. Kita udah janjian ketemuan di sini sama dia. Lama banget sih, minuman gue udah mau habis. Tahu nih? Ini foto yang dikirim sama dia nih. Dan pada saat itu cukup lama gua menunggu si Monik ini. Itu bukan ya? Bukan ya? Beda ya? Iya benar itu tuh. Ya udah deh, kita tunggu aja deh di sini. Batar-batar si Moniknya udah kelihatan tuh. Kalung, tas baru semua. Mau gaya tapi nggak bisa. Nggak usah nangis lo. Ih. Titik. Ya? Lu ngapain tuh? Ngapain itu? Dari jauh kita juga nggak bisa dengar jelas mereka ngapain. Cuman kerasa banget si Monik ini nggak nyaman gitu. Baju bagus, sampai kalung baru nih. Pasti hasil dari cowoknya tuh. Itu dia digangguin. Itu teman-temannya apa gimana sih? Ya itu digangguin sama teman-temannya, tuh dibully atau diapa sih dia? Wah parah dibully. Gue paling gak suka nih mau dibully nih. Masa kuliahan masih ada aja bully-bullyan? Coba samain deh. Ini adalah kampus orang, kita tidak bisa seenaknya untuk ngelabrak orang, bikin kekacauan di sebuah kampus ini. Udah deh, udah lu duduk aja deh, lu mau jadi jagoan di kampus orang. Kita juga nggak tahu permasalahannya apa sama teman-temannya gitu loh. Siapa tahu nanti kalau kita udah langsung pergi datang ke sana, taunya permasalahannya juga kita nggak kenal, akhirnya kita bikin dia jadi ribet sendiri. Ya enggak, tapi itu kasihan banget. Iya, gue tahu. Karena gue nggak tahan gitu ngelihat ada cewek, tapi kayak diremehin, dilecehin. Gue samperin lu deh mau. Lu nyamperin sini aja. Gue di sini. Itu si Moniknya tuh. Gue lihat klien kita itu sampai di depan kampusnya. Ikut gue nih. Lo kenapa sih? Ikut gue. Mau. Kenapa sih? Kamu tadi diapain sih? Lo kayak dibully gitu? Hah? Gue dibully sama temen-temen gue, Kak. Iya, sini. Lo ceritanya depan papa. Mak. Bener kan? Gue bilang juga apa? Setelah dia sampai, kita ngobrol-ngobrol di kampus sama si Monik ini. Nah, tadi kenapa sih lu sama teman-teman lu? Iya, tadi temen aku tuh datang, terus tiba-tiba ngebully aku, terus bilang kalau misalnya barang-barang yang kalung yang dikasih sama cowok aku tuh barang curian, Kak. Gue di situ bingung dong, kok dibilang hasil curian? Maksudnya gimana ini? Jadi ini barang semua ini dikasih sama cowok lo? Nah, terus mereka kenapa sampai ngomong kalau ini barang curian? Nah itu dia, aku juga nggak tahu. Makanya aku tuh bener-bener curiga banget sama cowok aku. Sebenarnya gini, permasalahan lu sama cowok lu itu apa sih sampai lu juga ngundang tim Katakan Putus untuk ikutin permasalahan lu? Aku tuh bener-bener pengen banget ngebuktiin kalau misalnya omongan semua anak-anak di kampus tuh kalau dia tuh bener-bener maksud tuh kayak klepto gitu. Aku nggak paham, aku nggak tahu dia klepto atau apa. Makanya aku pengen buktiin, Kak. Karena kalau menurut dia, kalau emang terbukti si Roni ini emang suka mengambil barang orang lain, maka si Monik pun memutuskan untuk putus hubungan dengan si Roni. Ini sebenarnya lu udah berapa lama sih pacaran sama dia? Yang mana? Itu. Iya. Yang mana? Itu. Oh, ini motor. Batal, kita langsung ke mobil kan. Langsung saja gua, Tia dan juga tim Katakan Putus mengikuti si Roni ini dari belakang. Ini saya kira biasanya dia kalau habis balik dari kampus kemana cowok? Balik kali ya, rumahnya dekat sini. Rumahnya nggak di daerah sini sih.
Terus dia dapat uang dari mana gitu? Dia bisa beli lu tas mahal lu tadi, terus tahu apa segala macam gitu. Lu nggak pernah mempertanyakan sama dia? Atau emang dia dapat kiriman dengan jumlah yang banyak kali dari orang tuanya? Dia tuh jajannya banyak banget kali ya? Mungkin kali ya, aku juga gak tahu. Pas kita udah ngikutin cowoknya si Monik, ternyata si Roni itu berhenti di sebuah counter HP. Ini mau beli pulsa kali mau? Oh, gue enggak. Ini konter handphone temennya dia atau saudaranya dia atau siapa gitu? Tahu nggak? Enggak, gue baru ke daerah sini. Gue minta tolong sama si Fatar untuk memasukkan seorang agent kita di dalam konten tersebut, dan nantinya agent kita akan menyambungkan apa yang dilakukan oleh si Roni ini melalui video call. Ya udah, LB. Hati-hati jangan sampai ketahuan nih. Nah, di situ kita bisa ngelihat si Roni, pacarnya klien kita ini, ngapain di dalam counter HP. LB, gambar lu kurang jelas, LB. Ya nggak bisa diapa-apain, ini kan video call mau. Ya maksudnya ya gimana sih caranya gitu. Nah, pas kita lihat, ternyata dia itu lagi lihat-lihat handphone, geng. Dan gua ngelihat dengan mata kepala gua sendiri. Jelek lagi. LB, sinyalnya LB. Ini dia nih. Oh, tuh. Kok dia ambil handphone? Dia udah bayar belum sih tadi? Kagak, diambil dari itu, dari talasenya. Coba. Wah, gila, di situ gua. Pak, ikutin motornya. Akhirnya kita ikutin lagi, ternyata dia pergi ke sebuah kafe, guys. Ini gua ketemuan sama siapa sih? Nggak tahu, gue juga. Jadi ikutin yuk. Ini kita beli orang bisa ikutin. Buru Jawa, buruan, Kak. Tunggu, jangan terlalu dekat. Mau. Kak, Kita ikutin di sana, ternyata si Roni ini cewek. Di sana cewek tuh. wah, ini semakin bingung kan kita ya. Ini cewek siapa? Jangan-jangan dia sih? Kita curiga dia selingkuh. Dan ini bikin klien kita si Monik makin emosi ngeliat tingkah lakunya dia. Itu kan, handphonenya dikasih sama cewek tadi. Iya, handphonenya diambil di konter. Apa jangan-jangan dia ada handphone buat cewek itu ya? Yang tangan, kalung, tas, semuanya hasil keadaan dong, Kak. Ku tak pernah menjagamu. Hanya pengen dia ngambil handphone. Wah, itu tuh langsung si Roninya juga langsung nengok ke kita dan kita langsung buru-buru kabur, guys. Lu gimana sih? Lu ngapain tadi? Habis gua kesel banget, guys. Habis kesel gimana kalau tadinya ketahuan gimana? Enggak, iya gue tau perasaan. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Iya gue tau perasaan lo, cuman kan kita nggak bisa main langsung ambil tindakan kayak gitu. Lu minta tolong sama kita untuk nyari bukti kan, ya udah. Dan pas kita kabur, ternyata Roni tuh ngikutin kita. Panik dong kita di situ, gengs. Serius? Nah, masuk. Jangan nengok situ. Ntar ketahuan. Aku malu banget. Dia masuk ya. Target kita ngikutin kita nih. Kok dia ngikutin kita sih? Serius? Ah, jangan nengok. Dia kan kenal sama lo. Lo sini. Lo duduk. Dan klien kita pun sudah memastikan kalau dia emang pengen putus sama si Roni. Udah, Kak, udah. Kata targetnya kemana? Berarti selama ini tuh semua orang bilang kalau dia kayak gitu tuh bener juga. Aku malu banget, Kak. Kak, gini. Kita udah ngebantuin lu, kita juga udah nyari bukti tentang cowok lu. Aku malu. Ya, maunya lu sekarang gimana nih? Kalau lu emang masih nggak kurang percaya dengan apa yang dilakukan oleh cowok lu, kita masih tetap
melakukan pengertian dengan apa yang dilakukan sama dia. Iya, soalnya juga tadi kan kita mau lapor ke polisi, lo bilang jangan. Lo Karena ini kasihan udah sama kriminal, dia. ini udah Gimana kriminal caranya? Aku banget. pokoknya sekarang pengen putus. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Nah, di situ Monik udah nggak bisa nahan malu lagi, gengs. Dia bilang sama tim katakan putus. Tenangin dulu deh, ntar gimana jadinya hubungan lo tentang bikin momen putusnya itu udah urusan kita lah. Ya, yaudah Kalau deh gitu hari guys. ini kita break aja ya. Yaudah break dulu deh, ini udah parah banget nih. Sampai kita di hari dimana di situ akan dilakukan momen putus. Kamera udah disiapin semua, tim kita udah siap semua. Keberadaan si Monik ini tidak kita ketahui, geng. Ya gengs, kita udah nyiapin semua momen putus klien kita si Monik. Tapi udah 2 jam lebih kita nunggu dia, tapi dia belum datang-datang juga, gengs. Kita hubungin, handphone juga mati, di SMS juga nggak dibalas. Di situ semua orang langsung panik. Dan kita masih terus nunggu. Akhirnya gua konsultasi dengan produser kita. Ini gimana gak, Dok? Nggak, kalau gue sih jujur aja ya, ini gue udah kesel banget sama dia gitu loh. Karena hari ini tadinya kita nggak bakal bikin momen putus hari ini karena dia emang maksa banget. Akhirnya kita nyempetin waktu untuk bikin momen putus pada hari ini, tapi ternyata kayak gini jadinya. Akhirnya salah satu kru kita, Duit ada di alamat rumahnya. ya elah kalau ada kenapa nggak bilang dari tadi? Janjiannya mau di Ya udah jangan disalahin juga sama kasihan. Ya udah, kita masih telepon kan? Di SMS nggak dibalas kan? Lu ada alamatnya ada? Ya udah kalau gitu kita langsung cabut ya. Gua, Komo, dan tim katakan putus. Langsung menuju ke alamat rumahnya si Monik. Tapi gue agak bingung juga gitu. Kayaknya ada sesuatu gitu sama dia. Sampai dia nggak datang. Tapi anehnya tuh nggak ngabarin juga. Berarti dia ngerjain kita dong gitu loh. Dia ngerjain kita dan mempermainkan kita berarti. Iya, tapi kita belum bisa bilang kalau dia ngerjain juga. Udah pasti ngerjain kan, dia udah sepakatin kalau hari ini tuh mau bikin momen putus hubungan dia sama cowoknya. Dan sesampainya di rumahnya si Monik, Ternyata pas kita turun, misi ada ini rumahnya Monik, Bu. ada Monik, Bu. Enggak, ini bener, ini rumahnya Monik nggak? Iya. Tante, maaf Tante. Ya, aku Dia, ini Komo, kita dari tim katakan putus Iya. Trans TV. Nah, di situ nyokapnya Monik kelihatan kaget banget. Di saat kita menanyakan anaknya. Nggak apa ya sama Monik? Nggak apa-apa Monik, nggak apa-apa Tante. Nggak apa-apa Monik, Tante. Nggak, kita cuma pengen cari Monik aja sebenarnya gitu. Monik biasanya sama Roni. Oh. Cowoknya. Biasanya dia kemana? Atau pergi lagi nongkrong atau kemana? Kuliah, jalan-jalan dia sama Roni. Tadi Monik bilang nggak Tante mau Iya, kemana? dia mau kemana? Nggak tahu saya. Nggak, Tapi Monik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Tante, beneran. Nggak, Tante nggak usah panik, kasihan ya nyokapnya panik. Dan nyokapnya pada saat itu tahu alamat rumahnya si Roni. Ternyata nggak jauh dari rumahnya si Monik. Ini 25. Jalan Flamboyan. Oke, makasih ya, Bu, ya. Dengan modal inilah Gua, Komo, dan seluruh tim katakan putus berangkat. sesampainya di rumah si Roni, kita ketemu dengan si Roninya. Roni, ada Monik kan? Ada Monik kan? Nggak, gua Komo, ini Tia, ini kita dari tim katakan putus. Apa yang bawa kamera? Enggak, gini mungkin lu juga pusing Kita bisa ceritain aja nggak ya? Jadi kita Boleh. ini dari tim katakan putus Trans TV, mungkin punya ragu kenapa kita rame-rame terus ada kamera juga. Jadi kita ini sebenarnya datang di sini untuk nyari Monik karena kita ada perlu dengan Monik, dan Monik udah bikin kesepakatan dengan kita. Dia minta bantuan tim katakan putus untuk mencari bukti tentang elu. Maksudnya apa sih, gue ngerti nih? Monik itu minta tolong sama tim katakan putus karena dia curiga sama lo. Dia pikir lo selama ini, belakangan ini tepatnya lo tuh berubah banget gitu. Dia juga di kampusnya sering dibully, katanya banyak yang bilang
lo tuh maling. Apa? Enggak. Lu jangan emosi dulu, enggak. Tunggu dulu. Lu jangan emosi dulu. Tunggu, si Monik itu minta bantuan sama kita. Makanya kemarin, 1 hari kemarin kita ngikutin lu. Dan kita juga dapetin lu ngambil handphone, terus lu datang ke sebuah mall, terus lu ketemu dengan seorang cewek, terus handphonenya lu kasih ke cewek itu, terus cewek itu ngasih uang sama lu, dan itu dilihat oleh hasil record kemarin mana? Hasil record kemarin mana? Hasil record mana? Ini udah tunjukin aja deh. Lu diam. Jangan tunjuk gua. Oke, hasil record kemarin mana? Ini pengen tahu nih. Sini lu. Sini. Mau jangan gitu, mau jangan kasar. Nih, sini lu lihat nih. Lu pikir gua nggak ada bukti? Lu pikir gua nggak ada bukti? Sorry, lu udah tahu apa yang lu lakuin. Apa tuh? Tuh, apa? Tuh, lu ngapa? Dan pada saat si Roni ini sudah melihat hasil record dari kamera kita, Baru di situ dia nggak bisa ngelak. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah. Dengerin. Gue ngelakuin ini, gue rela ngelakuin apa sih? Begini. berarti lu emang Ya dengerin. Gue rela ngelakuin ini. Cuma untuk Monik seorang doang. Maksudnya apa? Ya untuk Monik seorang apa? Gue gak mau ngelakuin gini. Oke, sob, gua coba untuk ngeredam emosi gua nih di sini banyak tanda tanya nih, gua juga makin bingung nih. Tunggu sob. Di sini kita ini di-invite oleh cewek lu si Monik. Dia mencurigai lu ambil barang orang lain, dan setelah kita menyelidiki lu ternyata lu emang ngambil sebuah handphone. Oh iya. Dan sekarang lu bilang lu ngambil sebuah handphone itu tujuannya untuk si Monik. Ini kok jadi berbelit-belit Buktinya kan sih? lo ngejual handphone itu. Lo ngambil duitnya. Ya uangnya untuk gue beliin barang untuk Monik. Barang apa? Dia menghalalkan semua cara untuk bikin si Monik ini bahagia. Wah, di sini gua sama Komo jadi speechless, geng. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi bingung. Nah terus ini gimana nih? Kok kita udah dibohongin nih sama si Monik? Lu udah apa aja sih yang lu beliin sama dia? Buat dia apa aja sih yang udah lu beliin buat dia? Udah banyak. Enggak, maksud gua si Monik ini minta barang-barang mahal sama lu. Dan kalau lu nya nggak ngasih barang-barang itu, dia marah sama lu. Ini berarti ini Moniknya yang salah lo kalau gue bilang sih. Nah tapi kenapa dia yang undang kita untuk cari bukti tentang dia gitu loh? Tahu, alibi kali. Berarti si Monik ini adalah seorang cewek matre, seorang cewek yang suka memanfaatkan cinta dari seorang laki-laki. Sob, lu emang gak nyesel ngelakuin semua ini, Sob. Yang ngelakuin ini salah. Dan lu udah memperjuangkan kayak gini pun, taunya si Monik masih pengen putus sama lu. Pun taunya si Monik masih pengen putus sama lu. Wah gila parah, gue juga harus pikir sih. Gue udah ngelakuin semuanya buat dia. Ya, ini bikin gue emosi mendengar cerita dari si Roni. Kita minta tolong sama Roni untuk cari tahu di mana keberadaan ceweknya si Monik, supaya kita bisa nanya sebenarnya maksud dia ini apa gitu. Di sini lu juga udah dibohongin sama si Monik, kita pun Juga di sini dibohongin juga sama dibohongin si sama si Monik. Monik. Jadi gue pengen banget kalau lu tahu keberadaan si Monik ada di mana, lu kabarin. Kabarin kita. Kita juga nyari tahu di mana keberadaan Monik gitu. Bisa besok deh. Besok kita ketemuin Monik. Ya udah, Gua tanyain semuanya. ya udah lu cari. Dan dia juga berterima kasih sama tim Katakan Putus sudah memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Gue juga sebelumnya terima kasih ya. Dan kalau bisa sih nggak sampai ke pihak udah gitu. Nah Pak, ini kita pertama-tama minta maaf sama Bapak udah gangguin Bapak malam-malam. Tujuan kita datang di sini sebagai perantara Pak. Jadi si Roni ini sama orang tuanya mau minta maaf sama Bapak atas kekhilaafannya di toko Bapak. Ron, udah mendingan ngomong Iya. juga sama Bapak. Intinya saya minta maaf dari lubuk hati saya terdalam. Saya benar-benar menyesal, saya hilaf dan saya nggak akan ngulangi lagi. Ibu mungkin ada yang belum mau. Dan saya juga Pak, atas nama anak saya mohon maaf dan saya ingin secara kekeluargaan. Ini saya ada uang, anggap saya beli lagi itu HP itu lagi. Dan tolong Pak, jangan diperpanjang masalah ini. Ya, kita selesaikan secara kekeluargaan aja ya Pak ya.
Makasih banyak ini loh Pak sebelumnya Pak ya. Boleh dihitung dulu mungkin kalau mau dihitung dengan ini uang ganti rugi dari handphone yang waktu Itu handphonenya dibeli gitu Pak. Maaf kemarin caranya mungkin salah. Iya. Ini juga saya buat surat pernyataan Pak bahwa secara resmi saya minta maaf. Udah saya tanda tangan dulu ya, saya dulu. Ini tanda tangan di atas materai Pak kalau dia. Saya kenain materainya tuh nih. Di sini ditulis juga dia nggak akan melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan seperti itu lagi, itu bisa diproses secara hukum Pak. Tapi gini sebelum Bapak tanda tangan, Bapak mungkin mau memaafkan si Roni atas kehilafannya atau gimana? Ya sekarang ini aja untuk semua mungkin sekarang saya maafin yang semoga kamu nanti yang ulangi lagi ya. Pasti Pak, janji Pak. Ya benar kamu janji? Janji Pak. Ya ini sekarang ada tangan ya. Makasih Pak. Iya. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya. Makasih ya Pak. Jangan lagi dong ya, Bapak. Nah, yuk, Fatar, tolong anterin ini ibu mungkin nanti salah satu tim kita kan nanti ibu pulang ya sama si Roni ya. Iya, jangan lupa jaga Bu. Ya, udah belajar lu dari kesalahan lu ya. Gimana ya? Kita boleh, jangan sampai lo ngorbanin segalanya. Ya, oke Bu, makasih ya Bu. Iya, makasih banyak Ibu. Nanti dianterin sama tim kita ya. Udah ikut kita. Ya udah, oke gengs, akhirnya malam ini kita menyelesaikan satu permasalahan yang menyangkut hubungannya dengan klien kita. Dan ini kita juga udah nyimpen ya. Ini adalah surat pernyataan Roni kalau dia menyatakan dia minta maaf dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Dan kalau sampai melakukan hal tersebut lagi, dia bersedia untuk diproses secara hukum. Ya. Ini di atas materai. Oke, yang Kita simpan. Nah, besokannya itu kita akhirnya ketemuan lagi sama si Roni. Ron, lu yakin nih dia ada di rumah? Iya, ini udah kontak-kontakan sama lu tadi. Pokoknya semenjak yang kemarin itu kan gua kontak-kontak dia kan. Terus? Dibalas tapi sama dia. Balas tapi ya gitu. Enggak, maksud gua pada intinya dia ada ngabarin lu gak kalau dia ada di rumah gitu loh. Karena gua udah jauh-jauh datang di sini. Hah? Terakhir dia bilang di rumah. Dia bilang dia ada di rumah. Nah, begitu kita nyampe di rumahnya Monik, Nah, ini maksud gua gimana kalau kita datang lagi ke rumahnya dia, kasihan emaknya juga. Kemana aja kita datang ke rumahnya, emaknya udah kayak histeris banget, kayak ketakutan si Moniknya ngelakuin sesuatu hal yang apa gitu loh. Tapi kalau Cemas menurut gua banget, nyokapnya emaknya juga kasihan. harus tahu kalau pun anaknya. Ya, itu. Akhirnya di saat kita lagi nunggu-nunggu si Monik, Kalau kita sekarang datang ke rumahnya, itu mobil siapa? Lu tau nggak itu? Nah, mobil gua siapa? tahu. Si Monik ini keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam mobil itu. itu Monik kan? Itu si Monik tuh. Dia masuk ke mobil. Ngikutin. Fatar, monitor Fatar. Dia pergi sama siapa ya? Fatar. Gua ngikutin si Monik ke mobil ini. Lu datang ke rumahnya si Monik, bilangin sama emaknya kalau si Monik ini suka manfaatin orang atau apalah gitu loh. Lu kan udah pernah ketemu sama emaknya. Bawa emaknya sekalian. Oke, bawa nyokapnya. Nanti gua update sama lu di mana posisi gua. Oke? Udah, ayo, cus. Tolong ya, Ayo, buruan. Kita tidak tahu siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Dan kita langsung buru-buru ngikutin mobil itu. Ya kan? Tuh. Dan ternyata Roni ngelakuin ini semua karena kecintaan yang sangat terhadap anak ibu. Itu Monik, Mas. Iya. Jadi dari apa yang kita ikutin dan apa yang sama yang sudah kita lihat, memang kenyataannya seperti itu. Karena nih menurut kita Monik ini udah punya pengaruh yang buruk untuk cowok-cowok, geng. Ah, ya langsung mau aja lu gitu loh, mati-matian buat nyenengin cewek, taunya ceweknya juga nggak ngehargain lu. Udah gue tahu. Ternyata dia tuh sebejat itu. Ya belum tentu juga dia sama cowok Ya udah lagi. justru udah ketahuan sama cowok lain, udah pakai rapi, pakai dress. Ya mau masih ada. Belum tahu, belum tahu, kita harus lihat Gak dulu maksud gitu. gue tadi Kelihatan juga. Nah, pas kita ngikutin mobil hitam yang dinaikin sama Monik itu, Itu belok kiri. Pak, belok kiri, Pak. Ternyata si Monik ini pun masuk ke dalam sebuah mall. Gue penasaran banget nih, yang ngejemput dia ini cewek atau cowok gitu, Iya. atau saudaranya, atau temennya, atau siapapun ini gitu, bikin kita penasaran banget. nah, pas turun, ternyata si Monik turun sama Atau cowok gitu, Iya. atau saudaranya, atau temennya, atau siapapun ini gitu, bikin kita penasaran banget.
Nah, pas turun, ternyata si Monik turun sama... Kan apa aku bilang kan? Apa aku bilang? Ya, ini pukul dia. Makanya si Roni juga langsung emosi sama dia. Orang udah jelas-jelas dia masih punya cowok, dan cowoknya itu udah ngasih semuanya buat dia, sampai bela-belain nyolong buat dia, tapi dia malah pergi sama cowok lain, geng. Lu udah samperin dia, ayo deh, ngapain lagi? Tunggu. Berarti emang udah samperin sekarang. Enggak, berarti emang benar dia nggak ngehargain. Ya udah, samperin sekarang. Ya udah, dia lagi jalan sama cowok baru lagi, dan gue yakin cowok ini pasti tajir. Dia tidak percaya si Moniknya bisa begitu gampangnya untuk melupakan dia dan berpindah ke laki-laki lain. Kita ikutin dia, gue pengen tahu dia ngapain di dalam mall ini, apakah dia emang lagi manfaatin cowok ini atau enggak, tapi lu di bawah instruksi gue. Ya udah, ayo turun, lu dengerin gue dulu. Ayo. Ya udah deh, akhirnya gua Komo sama si Roni dan tim Katakan Putus langsung ngejar dia. Lu mau apa? Dia, itu tas yang Tas apaan? tas yang tadi gue beliin. Ya elah, manja banget cewek. Gua ikutin masuk ke dalam sebuah mall, dia masuk ke dalam sebuah toko baju. Itu lagi liatin baju, ambil kamarnya. Ya udah, berarti emang dia tuh kok tukang manfaatin orang. Hei, Waduh, dilabrak Denny sama si Roni. Ngapain kamu di sini? oh sorry, ini udah urusan mereka berdua. Gua dari Transitv mendingan lu cabut aja deh. Lu mendingan cabut, ini urusan mereka berdua daripada lu juga malu. Oke, ini lu cabut. Patah. Ini dia, kasih tahu kamu. Ini siapa aja dia? Dia siapa? Menik. Ini ada apa? Udah, ini minggirin deh. Apa-apaan sih? Lu nggak tahu deh. Lu malu. Daripada malu, ini urusan mereka berdua. Ya, ceritanya udah panjang banget. Lu ikut campur di sini, lu habis. Ya, di situ cowok barunya si Monik akhirnya cabut. Di situ kejadiannya sangat chaos banget. Apa? Gak usah kecampur ya? Ngapain lu? Nggak ikut campur. Lu mau nang gitu, lu mau nang Katakan Putus gitu. Gitu aja kali udah. Iya, emang gak video aja. Kamu ngargain aku nggak sebagai pacar kamu? Aku udah beliin kamu apapun. Aku udah beliin jam tangan kamu, tas kamu, sampai ini nih kamu minta nih. Akhirnya saking keselnya. Kasih apa? Karena gue butuh kayak gitu. Dan dengan si Monik itu nendang tas itu, geng. Jamnya kemarin dibuang, pakai lagi tuh. Tasnya juga tuh. Katanya hasil curian. Bisa nggak sih lo diam? Itu nendang tas itu, geng. Jamnya kemarin dibuang, pakai lagi tuh. Tasnya juga tuh. Katanya hasil curian. Bisa nggak sih lo diam? Gak bisa, dia juga udah. Kayak temen lo tuh. Kok temen gua? Lu udah ketangkap malu sama lu. Emang temen dia Lu udah manfaatin dia, lu nggak tahu. Gara-gara buat ini beliin tas lu, beliin jam lu, beliin kalung lu, dia nyolong. Dan ternyata selama ini si Monik pun tahu kalau barang-barang yang diberikan oleh si Roni ini adalah barang-barang dari hasil curian. Udah tahu lu. Iya, emang dia dasarnya maling. Dari awal juga emang dasarnya lo maling kan? Lo mikir lo, dia maling buat siapa? Buat lo gitu. Ini sih udah jelas, gue udah gak tahan banget sampai Gila, freak banget lu. Lu ini gak ada sadar-sadarnya ya. Gue maling cuma buat lu doang, gue gak mau ngelakuin semua ini. Terus kenapa lo maling? Kenapa lo lakuin, ha? Kalau misalnya gak suka, karena buat lo yang minta semuanya, tau gak? Lo bisa gak sih gak nyolek? Lo bisa gak sih gak nyolek? Kenapa lo masih mau di sini? Lo cabut! Lo mau ngelakuin gue ya? Dan akhirnya si Roni bilang sama si Monik, putus, kan putus. Ya udah ya. Sudahi semua ini, tak perlu ditangis. Si cewek ini punya perasaan gak sih sebenarnya? Cowoknya udah bela-belain
buat dia minta-minta barang-barang yang mahal dan itu harganya nggak ada yang di bawah 2 juta, geng. Undang Tia, ngundang tim Katakan Putus untuk jadiin cowok lu, sedangkan lu udah tahu sebenarnya. Ini mah emang udah profesinya sih, Mo. Kita mau ngomongin apa sih? Ngomong mantek. Apa? Bikin apa? Ayo. Bikin apa? Dia ngomongin enak banget dia. Kenapa? Dan si Fatar pun mengabarin gua kalau nyokapnya si Monik juga sudah datang. Nyokap lo tuh. Kenapa nyokap gua kesini lah? Apa ibu ngapain sih? Mama ngapain kesini lagi? Aduh, mama malu-malu banget sih. Monik ngapain di sini? Monik, apa yang ibu nggak kasih buat kamu, nak? Bukan nyokapnya kali yang malu-maluin, elonya yang malu-maluin. Ngapain kesini? Mama kasih disuruh ya? Mama kasih disuruh ya? Mama kasih disuruh sama sini ya? Lu dengerin nyokap lu, dengerin ke nyokap lu. Makanya jadi anak tahu diri. Sumpah mama, mendingan kita pulang aja Mama. Bisa aku tanpamu ada di sisiku. Sungguh Ya udah mendingan pulang lu. Apaan sih lu? Ya udah mendingan pulang lu sana tuh. nih. Udah mendingan pulang sana. Dan karena si Monik ini udah benar-benar malu dengan semua orang yang ada di mall tersebut, dia langsung bawa nyokapnya itu untuk pulang. Makanya jangan sok tajir jadi orang. Tahu diri dong. Tasnya nggak diambil, ketinggalan tuh. Tasnya udah dibeliin, kagak mau tuh. Berisik lah. Kagak mau juga dibeliin loh tasnya. Itu orang-orang pada ngeliatin kita semuanya. Sini. Udah lah, jangan ikutin gue terus semuanya. Katanya tadi udah lo kita putus, ya udah jangan. Jauh dari gue ya. Ya lo jangan kasar sama cewek. Dengerin dulu dong nyokap lo. Ini nyokap lo lihat mukanya, jangan nyokap sendiri. Dia maunya apa? Katanya lo mau putus. Ya udah bodo amat. Sana jauh-jauh dari hidup gue. Ya udah nggak usah jauh-jauh, nggak ikutin gue. Dan di saat si Monik dan ibunya juga sudah pergi, ya udahlah. Nih, Ron. Banget sama cewek kayak gitu. Oke, ini udah chaos banget menurut gua. Kita udah ada di mall orang juga, kita tanpa izin dan segala macam. Yang penting sekarang kita udah permasalahannya udah clear banget. Dan menurut gua lu udah tahu siapa sebenarnya cewek lu. Lalu juga udah nentuin sikap bagus banget. Iya, dan besok-besok gua minta sama lo yang kemarin-kemarin jangan sampai diulangin lagi, apalagi cuma gara-gara cewek. Ya mudah-mudahan tadi dia udah ketemu sama nyokapnya dan itu bisa jadi pelajaran dan dia nggak kayak gitu lagi sama cowok-cowok yang lain. Ya bener banget ya, mudah-mudahan dia bisa insaf lah secepatnya. Amin. Ya udah jadi itu gua kembali cabut. Gua di Aristi cabut. Ya, dah. Ayo. Iya Pak, kita cabut kok. Iya, udah. Iya Pak. Yuk. Oke Pak. Terima kasih kepada tim Katakan Putus yang Dan gue di Aristi ya. Dikatakan putus. Oke gengs, hari ini kita sudah ada di depan kampus klien kita si Monik. Gue Monik, umur gue 20 tahun. Di sini gue mau minta tolong sama tim Katakan Putus. Gue cari tahu tentang cowok gue yang namanya Roni. Di sini gue pengen cari tahu apa yang terjadi sebenarnya, karena gue denger isu-isu yang gak enak dari anak-anak kampus. Berhubung juga udah nyampe depan kampusnya, makanya kita langsung ke dalam kampusnya aja, karena kita udah janjian di depan di kantin. Iya benar. Di kantin kampus. Kantinnya ada banyak banget, kita cari dulu deh mendingan mau. Oke, ya udah, yuk. Langsung berangkat ya. Ayo kan. Nah, kita langsung aja datang ke kampusnya dia. Ya guys, sekarang kita udah nyampe di kantin depan kampusnya si Monik. Kita udah janjian ketemuan di sini sama dia. Lama banget sih, minuman gue udah mau habis. Tahu Mana nih? sih Roni? Ini foto yang dikirim sama dia nih. Dan pada saat itu cukup lama gua menunggu si Monik ini. Itu bukan ya? Bukan ya? Beda ya? Iya bener itu tuh. Ya udah deh, kita tunggu aja deh di sini. Fatar si Moniknya udah kelihatan tuh.
kalung, tas, baru semua. Mau gaya tapi nggak bisa. Nggak usah nangis lo. Ih. Titik. Ya, lu ngapain tuh? Ngapain itu? Dari jauh kita juga nggak bisa dengar jelas mereka ngapain. Cuman kerasa banget si Monik ini nggak nyaman gitu. Baju bagus, sampai kalung baru nih. Pasti hasil dari cowoknya tuh. Itu dia digangguin. Itu teman-temannya apa gimana sih? Ya, itu digangguin sama teman-temannya tuh, dibully atau diapa sih dia? Wah parah dibully. Gue paling gak suka nih mau dibully nih. Masa kuliahan masih ada aja bully-bullyan? Coba sampein deh. Ini adalah kampus orang, kita tidak bisa seenaknya untuk ngelabrak orang, bikin kekacauan di sebuah kampus ini. Udah lu duduk aja deh, lu mau jadi jagoan di kampus orang. Kita juga nggak tahu permasalahannya apa sama teman-temannya gitu loh. Siapa tahu nanti kalau kita udah langsung pergi datang ke sana, taunya permasalahannya juga kita nggak kenal, akhirnya kita bikin dia jadi ribet sendiri. Ya enggak, tapi itu kasihan banget. Iya, gue tahu. Karena gue nggak tahan gitu ngelihat ada cewek, tapi kayak diremehin, dilecehin. Gue samperin dulu deh, mau kasihan. Lu nyamperin sini aja. Gue di sini. Itu si Moniknya tuh. Gue lihat klien kita itu sampai di depan kampusnya. Ikut gue nih. Lo kenapa sih? Ikut gue. Mau. Kenapa sih? Kau bilang sih kamu tadi diapain sih? Lo kayak dibully gitu? Hah? Gue dibully sama temen-temen gue, Kak. Iya. Sini. Lo ceritanya depan kamu. Mak. Bener kan? Gue bilang juga apa? Setelah dia sampai, kita ngobrol-ngobrol di kampus sama si Monik ini. Nah, tadi kenapa sih lu sama teman-teman? Iya, tadi temen aku tuh datang terus tiba-tiba ngebully aku, terus bilang kalau misalnya barang-barang yang kalung yang dikasih sama cowok aku tuh barang curian, Kak. Gue di situ bingung dong. Kok dibilang hasil curian? Maksudnya gimana ini? Jadi ini barang semua ini dikasih sama cowok lo? Nah, terus mereka kenapa sampai ngomong kalau ini barang curian? Nah itu dia, aku juga nggak tahu. Makanya aku tuh bener-bener curiga banget sama cowok aku. Ya. Sebenarnya gini. Permasalahan lu sama cowok lu itu apa sih sampai lu juga ngundang tim kata kamu tuh untuk ngikutin permasalahan lu? Aku tuh bener-bener pengen banget ngebuktiin kalau misalnya omongan semua anak-anak di kampus tuh kalau dia tuh bener-bener maksud gue maksudnya tuh kayak klepto gitu. Aku nggak paham, aku nggak tahu dia klepto atau apa. Makanya aku pengen buktiin, Kak. Karena kalau menurut dia, kalau emang terbukti si Roni ini emang suka mengambil barang orang lain, maka si Monik pun memutuskan untuk putus hubungan dengan si Roni. Ini sebenarnya lu udah berapa lama sih pacaran sama dia? Yang mana? Itu. Yang mana? Itu. Oh, yang naik motor. Yuk. Batal, kita langsung ke mobil kan? Langsung saja gua, Tia, dan juga tim Katakan Putus mengikuti si Roni ini dari belakang. Ini kira-kira biasanya dia kalau habis balik dari kampus kemana cowok? Balik kali ya, rumahnya dekat sini. Rumahnya nggak di daerah sini sih. Terus dia dapat uang dari mana gitu? Dia bisa beli lu tas mahal lu tadi, terus kalung apa segala macam gitu. Lu nggak pernah mempertanyakan sama dia? Atau emang dia dapat kiriman dengan jumlah yang banyak kali dari orang tuanya? Dia tuh jajannya banyak banget kali ya? Mungkin kali, aku juga nggak tahu. Pas kita udah ngikutin cowoknya si Monik, ternyata si Roni itu berhenti di sebuah konter HP. Ini mau beli pulsa kali mau? Oh, boleh nggak? Ini konter handphone temennya dia atau saudaranya dia atau siapa gitu? Tahu nggak? Enggak, gue baru ke daerah sini. Gue minta tolong sama si Fatar untuk memasukkan seorang agent kita di dalam konten tersebut, dan nantinya agent kita akan menyambungkan apa yang dilakukan oleh si Roni ini melalui video call. Ya udah, LB. Hati-hati jangan sampai ketahuan nih. Nah di situ kita bisa ngelihat si Roni, pacarnya klien kita ini ngapain di dalam konter HP. LB, gambarnya kurang jelas LB. Ya nggak bisa diapa-apain, ini kan video call mau. Iya, maksudnya ya gimana sih caranya gitu. Nah pas kita lihat ternyata dia itu lagi lihat-lihat handphone, guys. Dan gua ngelihat dengan mata kepala gua sendiri. Jelek lagi. LB, sinyalnya LB. Ini dia. Oh, tuh. Kok dia punya handphone? Dia udah bayar belum sih tadi? Kagak
Kagak diambil dari itu, dari talasenya. Coba. Paling. Wah, gila, di situ gua. Pak, ikutin motornya. Akhirnya kita ikutin lagi. Ternyata dia pergi ke sebuah kafe, guys. Ini gue ketemuan sama siapa sih? Nggak tahu, gue juga. Jadi ikutin yuk. Ini kamu beli orang bisa ikutin. Buru Jawa, buruan, Kak. Tunggu, jangan terlalu dekat. Mau. Kak, Kita ikutin di sana, ternyata si Roni ini cewek. Di sana cewek tuh. wah, ini semakin bingung kan kita ya. Ini cewek siapa? Atau jangan-jangan dia sih? Curiga dia selingkuh. Dan ini bikin klien kita si Monik makin emosi ngeliat tingkah lakunya dia. Itu handphonenya dikasih sama cewek itu. Iya, handphonenya diambil di kontrakan. Apa jangan-jangan dia ada handphone buat cewek itu ya? Jam tangan, kalung, tas, semuanya hasil keadaan dong, Kak. Lahanku tak pernah menjagamu. Hanya gue ngambil handphone. Wah, itu tuh langsung si Roninya juga langsung nengok ke kita dan kita langsung buru-buru kabur, guys. Lu gimana sih? Lu ngapain tadi? Habis gua kesel banget, guys. Habis kesel gimana kalau tadinya ketahuan gimana? Enggak, iya gue tau perasaan. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Iya gue tau perasaan lo, cuman kan kita nggak bisa main langsung ambil tindakan kayak gitu. Lu minta tolong sama kita untuk nyari bukti kan, ya udah. Dan pas kita kabur ternyata Roni tuh ngikutin kita. Panik dong kita di situ, gengs. Serius? Nah, masuk. Jangan nengok situ, Ntar ketahuan. Aku malu banget. Dia masuk ya. Target kita ngikutin kita nih. Kok dia ngikutin kita sih? Serius? Jangan nengok. Dia kan kenal sama lo. Lo sini, lo duduk. Dan klien kita pun sudah memastikan kalau dia emang pengen putus sama si Roni. Udah, Fata, targetnya kemana? Berarti selama ini tuh semua orang bilang kalau dia kayak gitu tuh bener. Tidak, aku malu banget, Kak. Kak, gini. Kita udah ngebantuin lu, kita juga udah nyari bukti tentang cowok lu. Aku malu. Kak, maunya lu sekarang gimana nih? Kalau lu emang masih nggak kurang percaya dengan apa yang dilakukan oleh cowok lu, kita masih tetap melakukan pengintian dengan apa yang dilakukan sama dia. Iya, soalnya juga tadi kan kita mau lapor ke polisi, lo bilang jangan. Lo ini udah kriminal, gimana caranya? Aku pokoknya sekarang pengen putus. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Nah, di situ Monik udah nggak bisa nahan malu lagi, gengs. Dia bilang sama tim kata-kata putus. Tenangin dulu deh, ntar gimana jadinya hubungan lo tentang bikin momen putusnya itu udah urusan kita lah. Ya, yaudah deh, Hari ini kita break aja ya. Yaudah break dulu deh, ini udah parah banget nih. Sampai kita di hari dimana di situ akan dilakukan momen putus. Kamera udah disiapin semua, tim kita udah siap semua. Keberadaan si Monik ini tidak kita ketahui, geng. Ya, gengs, kita udah nyiapin semua momen putus klien kita si Monik. Tapi udah 2 jam lebih kita nunggu dia, tapi dia belum datang juga, gengs. Kita hubungin, handphonenya juga mati, di SMS juga nggak dibalas. Di situ semua orang langsung panik dan kita masih terus nunggu. Akhirnya gua konsultasi dengan produser kita. Ini gimana gak, Dok? Nggak, kalau gue sih jujur aja ya, ini gue udah kesel banget sama dia gitu loh. Karena hari ini kita
tadinya kita nggak bakalan bikin momen putus hari ini karena dia emang maksa banget. Akhirnya kita nyempetin waktu untuk bikin momen putus pada hari ini, tapi ternyata kayak gini jadinya. Akhirnya salah satu kru kita, jangan tunjuk gua. Oke, Asih Riko kemarin mana? Ini pengen tahu nih. Sini lu. Sini. Mau jangan gitu, mau jangan kasar. Nih, sini lu lihat nih. Lu pikir gua nggak ada bukti? Lu pikir gua nggak ada bukti? Sorry, gua udah tahu apa yang lu lakuin. Oh, apa tuh? Tuh, apa? Tuh, lu ngapa? Dan pada saat si Roni ini sudah melihat hasil record dari kamera kita, baru di situ dia nggak bisa ngelak. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah. Udah dengerin, gue baik. Dengerin. Gue ngelakuin ini, gue rela ngelakuin apa sih? Begini. berarti lu emang Ya dengerin dulu, gue rela ngelakuin ini cuma untuk monik seorang doang. Maksudnya apa? Ya untuk monik seorang apa? Gue gak mau ngelakuin kayak gini. Oke, sob, gua coba untuk ngeredam emosi gua di sini banyak tanda tanya nih, gua juga makin bingung nih. Tunggu sob. Di sini kita ini di-invite oleh cewek lu si Monik. Dia mencurigai lu ambil barang orang lain, dan setelah kita menyelidiki lu ternyata lu emang ngambil sebuah handphone. Oh iya. Dan sekarang lu bilang lu ngambil sebuah handphone itu tujuannya untuk si Monik. Ini kok jadi berbelit-belit sih? Buktinya kan lo ngejual handphone itu, lo ngambil duitnya. Ya uangnya untuk gue beliin barang untuk Monik. Barang apa? Dia menghalalkan semua cara untuk bikin si Monik ini bahagia. Wah, di sini gua sama Komo jadi speechless, geng. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa gitu, jadi bingung. Nah terus ini gimana nih? Kok kita udah dibohongin nih sama si Monik? Lu udah apa aja sih yang lu beliin sama dia? Buat dia apa aja sih yang udah lu beliin buat dia? Udah banyak. Enggak, maksud gua si Monik ini minta barang-barang mahal sama lu. Dan kalau lu nya nggak ngasih barang-barang itu, dia marah sama lu. Ini berarti ini Moniknya yang salah lo kalau gue bilang sih. Nah, tapi kenapa dia yang undang kita untuk cari bukti tentang dia gitu loh? Wow, alibi kali. Berarti si Monik ini ada seorang cewek matre, seorang cewek yang suka memanfaatkan cinta dari seorang laki-laki. Sob, lu emang gak nyesel ngelakuin semua ini, Sob. Yang ngelakuin ini salah. Dan lu udah memperjuangkan kayak gini pun, taunya si Monik masih pengen putus sama lu. Pun taunya si Monik masih pengen putus sama lu. Wah, gila parah, gue juga harus pikir sih sama si Monik. Gue udah ngelakuin semuanya buat dia. Dan ini bikin gua emosi mendengar cerita dari si Roni. Kita minta tolong sama Roni untuk cari tahu di mana keberadaan ceweknya si Monik, supaya kita bisa nanya sebenarnya maksud dia ini apa gitu. Di sini lu juga udah dibohongin sama si Monik, kita pun Juga di sini dibohongin juga sama dibohongin si sama si Monik. Monik. Jadi gua pengen banget kalau lu tahu keberadaan si Monik ada di mana, lu kabarin. Kabarin kita. Kita juga nyari tahu di mana keberadaan Monik gitu. Bisa besok deh. Bisa. Besok kita ketemuin Monik. Ya udah, Gua tanyain semuanya. ya udah lu cari. Dan dia juga berterima kasih sama tim Katakan Putus sudah memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Gue juga sebelumnya terima kasih ya. Dan kalau bisa sih nggak sampai ke pihak keluarga gitu. Nah Pak, ini kita pertama-tama minta maaf sama Bapak udah gangguin Bapak malam-malam. Tujuan kita datang di sini sebagai perantara Pak. Jadi si Roni ini sama orang tuanya mau minta maaf sama Bapak atas kekhilaafannya di toko Bapak. Ron, lo mendingan ngomong Iya. juga sama Bapak. Intinya saya minta maaf. Ya elah, kalau ada kenapa nggak bilang dari tadi? Janjiannya mau di Ya udah jangan disalahin juga sama si Andi. Ya udah, kita masih belkong kan? Di SMS nggak dibalas kan? Lu ada alamatnya ada? Ya udah kalau gitu kita langsung cabut ya. Gua, Komo, dan tim Katakan Putus Langsung menuju ke alamat rumahnya si Monik. tapi gue agak bingung juga gitu, kayaknya ada sesuatu gitu sama dia sampai dia nggak datang, tapi anehnya tuh nggak ngabarin juga. Berarti dia ngerjain kita dong gitu loh, dia ngerjain kita dan mempermainkan kita berarti. Iya, tapi kita belum bisa bilang kalau dia ngerjain juga. Udah pasti ngerjain kan, dia udah sepakatin kalau hari ini tuh mau bikin momen putus hubungan dia sama cowoknya. Dan sesampainya di rumahnya si Monik, ternyata pas kita turun misi ada ini rumahnya Monik, Bu.
Ada Monik, Bu? Enggak, ini bener, ini rumahnya Monik nggak? Iya. Tante, maaf tante. Ya, aku, ini Komo. Kita dari tim Katakan Putus Trans TV. Nah, di situ nyokapnya Monik kelihatan kaget banget. Di saat kita menanyakan anaknya. Nggak apa ya sama Monik? Nggak apa-apa Monik, nggak apa-apa tante. Nggak apa-apa Monik tante. Nggak, kita cuma pengen cari Monik aja sebenarnya gitu. Monik biasanya sama Roni. Iya. Biasanya dia kemana? Atau pergi lagi nongkrong atau kemana? Kuliah, jalan-jalan dia sama Roni. Tadi Monik bilang nggak tante mau kemana? Dia mau kemana? Nggak tahu saya. Tapi Monik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa tante, beneran. Tante nggak usah panik, kasihan ya nyokapnya Monik. Dan nyokapnya pada saat itu tahu alamat rumahnya si Roni. Ternyata nggak jauh dari rumahnya si Monik. Ini 55. Jalan Samboyan. Oke, makasih ya. Dengan modal inilah gua, Komo, dan seluruh tim Katakan Putus berangkat. Sesampainya di rumah si Roni, kita ketemu dengan si Roninya. Roni, ada Monik kan? Ada Monik kan? Nggak, gua Komo, ini Tia, ini kita dari tim Katakan Putus. Apa yang bawa kamera? Enggak, gini mungkin lu juga pusing Kita bisa ceritain aja nggak ya? Jadi kita ini dari tim Katakan Putus Trans TV, mungkin punya ragu kenapa kita rame-rame terus ada kamera juga. Jadi kita ini sebenarnya datang di sini untuk nyari Monik karena kita ada perlu dengan Monik, dan Monik udah bikin kesepakatan dengan kita. Dia minta bantuan tim Katakan Putus untuk mencari bukti tentang elu. Maksudnya apa sih, gue ngerti nih? Monik itu minta tolong sama tim Katakan Putus karena dia curiga sama lo. Dia pikir lo selama ini, belakangan ini tepatnya lo tuh berubah banget gitu. Dia juga di kampusnya sering dibully, katanya banyak yang bilang lo tuh maling. Apa? Enggak. Lu jangan emosi dulu, enggak. Tunggu dulu. Lu jangan emosi dulu. Tunggu, si Monik itu minta bantuan sama kita, makanya kemarin, 1 hari kemarin kita ngikutin lu, dan kita juga dapetin lu ngambil handphone, terus lu datang ke sebuah mall, terus lu ketemu dengan seorang cewek, terus handphonenya lu kasih ke cewek itu, terus cewek itu ngasih uang sama lu, dan itu dilihat oleh... Hasil record kemarin mana? Hasil record kemarin mana? Hasil record mana? Tunjukin aja deh. Lu diam.